Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia hari ini kembali menggebu-gebu, semangat banget ketemu dengan Anda. Karena teman baik kita semua juga udah nyampe nih, udah ada di studio ya. Halo Pak Nyoto, selamat datang kembali. Halo Mbak Nina, walaupun suasananya hujan terus ya kan, suasananya dingin, tapi kita hangat karena kita mau bahas tentang kesehatan kembali. Oke, selamat tahun baru ya Pak Nyoto ya. Oh iya, sekarang tahun baru ya, ternyata cepet banget, tahu-tahu udah tahun 2023. Gimana nih kemarin hayo makan-makannya di tahun baru? Ya tidak bisa dihindari, namanya tahun baru pasti bakar-bakaran deh. Padahal sebelumnya kita siaran, nggak boleh ono, nggak boleh ini. Pada saat lagi bakar-bakaran, inget Pak Nyoto, inget Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Aduh kagak boleh nih gue. Tapi boleh tetap asal aja dikit, nggak ada banyak-banyak. tetap aja dimakan ya, tapi nggak apa-apa, kita sehat karena ada Ziman dong. Oke, untuk Anda nanti Ziman Lovers yang pengen berinteraksi boleh silahkan langsung WhatsApp di 081511103103 ya. Dan hari ini tema kita adalah bahaya obat hipertensi. Nah, terakhir kemarin kita dikagetkan dengan salah satu public figure ya Pak Nyoto ya, Iya, yang dia lagi siaran tuh, terus tiba-tiba dia berasa pusing ke kamar mandi, pingsan. Ternyata ada pecah pembuluh darah ya, Sindra Bekti ya. Kena serangan stroke gitu ya. Nah, ini tentu saja berbahaya sekali ya, dan itu kayak silent killer seperti yang sering kali kita bahas karena ya. tiba-tiba nyergap diam-diam, akibatnya kena serangan. Ternyata begitu dia nggak sadar, diperiksa, oh kena serangan stroke, pecah pembuluh darah. Dan ini biasanya bukan penyakit utama, bisa jadi karena tekanan darahnya yang tidak pernah dikontrol ya kan. Akibatnya resiko kena serangan stroke itu kan tinggi sekali bagi mereka yang hipertensi. Nah, kebanyakan orang itu kelihatannya sehat, kelihatannya bugar, tapi tidak tahu parameter kesehatannya, akibatnya ya seperti itu. Ya seperti kita tahu kan sih, Indra Bekti adalah seorang presenter yang very cheer up ya, cheer up Betul. banget gitu. Bahkan rame, seru banget ya, dan gak nyangka banget tiba-tiba ada serangan ya, yang bahkan itu nggak ada tanda-tanda secara Nggak ada angin, spesifik nggak ada ya, hujan gitu ya. cuman pusing doang gitu katanya Iya. Pak Nyoto ya. Oke. Ya kan dulu juga ada tuh seorang pembicara yang sangat terkenal, itu Tukul ya. Pak Tukul juga ternyata kena serangan stroke juga. Sekarang Indra Bekti ya kan. Berarti mereka ternyata kalau ditarik garis kesehatannya umumnya punya masalah dengan penyakit yang silent killer tadi. Yang nggak terdeteksi ya, Yang tidak nggak terdeteksi, disadarin gitu ya. betul. Termasuk apakah ini juga sebabnya karena hipertensi Pak? Nah, kebanyakan sih cikal bakal dari pencetus utama dari serangan stroke itu adalah hipertensi. Tapi kan kalau orang kena serangan stroke itu ada yang namanya golden period. Golden period kalau ditangani dalam waktu golden period itu kemungkinan dia bisa recovery atau sembuh secara normal itu lebih besar. Jadi itu nggak lama ya, golden period itu berapa Nggak lama? lama lah, paling lama Sejam 3 ya? jam ya kan. Nah, kalau dia punya tempat rumah sakitnya macet-macet ya susah lah ya. Iya. Nah, kita harus mempertahankan golden period, begitu kena serangan langsung masuk rumah sakit, setelah didiagnosa, ditangani apakah dia pecah pembuluh darah, apakah cuma hemorrhagic stroke, cuma membesar habis itu normal kembali atau transient ischemic attack. Kalau ditangani dengan secepat mungkin, moga-moga tidak banyak kerusakan di jaringan otaknya yang kena serangan stroke tersebut, kan seperti itu. Dan masih bisa Kalau tertolong lewat ya. dari golden period, ya otomatis sel-sel di otaknya kan banyak yang mati karena tidak disubsidi atau Oksigen. disalurkan oksigen, nutrisi dan sebagainya. Banyak kematian sel-sel di otak, itu yang kita khawatirkan bisa jadi kerusakan di otaknya dia. Oke. Tergantung dia pecah pembuluh darahnya di sektor sebelah mana kan gitu. Dan kata Pak Nyoto tadi loh, Ziman Lovers ini sebagian besar memang disebabkan karena hipertensi ya. Iya. Karena tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi itu sendiri sebetulnya apa sih Pak? Hipertensi sendiri itu sebenarnya adalah tekanan darah kita melampaui batas normal, ya kan? Kalau tekanan darah kita melampaui batas normal, otomatis jika ada plak yang didorong oleh tekanan yang demikian tinggi dibawa ke tempat jantung jadi jantung koroner, dibawa ke tempat serangan jantung koroner ya. Kalau larinya plak itu sampai ke otak jadi stroke dan sebagainya. Karena tekanan darah yang tinggi itu berbahaya sekali. Contoh kita nggak awamnya seperti kita punya selang air ya.
airnya normal, biar tekanannya tinggi kan kita persempit dia punya selang itu sehingga tekanannya bisa mancurnya lebih jauh kan. Nah itu kan bahaya kalau tekanan darah yang demikian tinggi. Dan tekanan darah tinggi itu juga dipengaruhi oleh ginjal, dipengaruhi juga oleh liver. Jadi hubungan dengan berbagai macam organ yang menentukan kita tekanan darah kita normal atau tidak gitu. Jadi sebab utamanya apa tuh tekanan darah tinggi itu? Sebab utamanya ya dari pola makan sih. Kalau dia pola makannya banyak makanan yang menyebabkan tekanan darah tinggi, juga dari pola pikir ya kan. Kalau beban pikirannya sangat tinggi akibatnya mendorong hormon kortisol, epinefrin. Akibatnya dia punya pembuluh darah mengkerut ya. Karena mengkerut tekanan darah kita otomatis menjadi tinggi. Oh, maksudnya kerja jantung jadi Iya, semakin berat karena tekanan darahnya mengkerut, menyempit tersebut. menyempit. Oh, Atau oke. kita punya hormonnya nggak seimbang, angioconverting enzimnya nggak seimbang, akibatnya kita tekanan darah kita tinggi. Nah biasanya kan nggak ketahuan, tahu-tahu kena serangan. Itu Ya yang karena berbahaya. semua pembuluh darah ada di dalam tubuh dan kita nggak tahu ya Iya. kondisinya kayak apa. Kalau jalan tol macet pasti kedetek ya sama Waze atau Google Betul. Google Map. Tapi kalau yang ada masalah adalah pembuluh darah kita, oh my God, bagaimana cara mendeteksinya? Oke deh, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan lupa Anda juga bisa subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal dan at anytime bisa recall ya, dipanggil kembali untuk Anda menonton kembali value-value apa yang bisa kita manfaatkan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Ziman Lovers yang selalu setia bersama kami di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Jangan lupa ya, bisa nonton juga loh gimana keseruan Nena sama Pak Nyoto di YouTube channel kita Ziman Herbal. Subscribe dong, jangan lupa follow, like, comment, and share. Diklik juga tuh yang loncengnya tuh. Jadi kalau misalnya ada yang baru bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, hari ini tema kita adalah mengenai bahaya obat hipertensi. Untuk Anda yang pengen bertanya boleh ya, langsung WhatsApp di 081511103103. Kita lanjut ya Pak Nyoto ya. Oke. Jadi hipertensi tadi sebabnya adalah kerja jantung yang sangat berat karena pembuluh darah yang kotor, plak-plak itu ya, Betul. menyempit begitu ya, karena kotoran-kotoran yang ada di situ. Nah, Betul. tapi kok kemudian bisa pecah? Apakah karena tekanannya terlalu tinggi yang menyebabkan stroke itu tadi, Pak? Ya karena tekanannya tinggi, ada penyempitan di pembuluh darah di otak, mau nggak mau tersumbat, ya mau nggak mau kan dia melebar, pembuluh darahnya lama-lama nggak menggelembung gitu kuat, ya. menggelembung, Pecah. pecah pembuluh darah, Oke. akibatnya kena ke lapisan otak kita, ya kan. Nah itu yang Oke. kita harus waspadai, karena biasanya kan kalau kita ke dokter disedot lagi tuh cairan kotoran darah yang sudah merembes di otaknya akibat pecah pembuluh darah. Belum lagi pembuluh darahnya juga perlu waktu untuk bisa kembali rapat kembali Recovernya kan, ya. recovery-nya. Luka aja lama apalagi Betul. pembuluh darah ya. Kalau misalnya tensi normalnya sendiri tuh mungkin kita mesti aware juga tuh. Iya. Harusnya berapa sih tensi normal kalau untuk orang dewasa? Nah tensi itu kalau bisa tergantung usia. Memang kalau udah orang semakin lanjut usia tensi darahnya semakin tinggi. Saya Tapi 22, saya jangan 22. sampai 140 jawab mili- dulu, saya 22. Kalau 22 mesti normal dong, 120 per miligram per 90. Tapi kalau udah lewat dari 140 miligram per 100 itu sudah Bahaya. lampu merah, ya kan? Oke. Dan Tapi- biasanya sih ada gejalanya kok Mbak Nina. Begitu Kalau ya? orang suka sakit kepala, sesak nafas, kemudian mimisan, saking tekanan darahnya tinggi kan dia mimisan ya, karena pembuluh darah di hidung kan Pecah sangat ya, itu rapuh ya. rapuh ya. Terus kulitnya memerah, pusing terus-menerus, nyeri di dada, penglihatannya Kabur. hawer-hawer. Bahkan dia kalau buang air kecil ada darahnya kadang-kadang. Nah, itu udah gejala hipertensi. Oh. Nah, kan biasanya setelah ada gejala itu kan banyak orang cari yang solusi yang instan deh, konsumsi Kasih obat obat-obatan. aja gitu. Nah, kalau bisa kita konsumsi obat itu hanya untuk jangan sampai kelewat tinggi, tapi jangan jadi kecanduan tanpa merubah gaya hidup dan pola makan. Karena kalau kita kelebihan konsumsi obat penurun tekanan darah tinggi, yang ada yang sifatnya beta blocker gitu ya, seperti Inderal, atenolol, metoprolol, Corgat, Lesprevor ya, Ternomin, banyak deh mereknya ya. Ternyata memang dia fungsinya mampu melebarkan pembuluh darah karena dia menekan hormon kortisol, adrenalin, ya kan. Tapi dan melebarkan pembuluh darah karena memblok itu tadi ya, hormon-hormon yang menyebabkan kontriksi atau penyempitan pembuluh darah karena pembuluh darahnya itu mengkerut. Nah, itu diblok tuh hormon-hormon seperti adrenalin, kortisol, epinefrinnya tadi. Tapi kalau kita kelebihan konsumsi itu terus-menerus, efeknya apa? Penurunan fungsi seksual. Oh.
Jadi percuma dong dia kena penyakit berikutnya. Tunggu, Fungsi Pak. sosialnya menurun. Analoginya nih ya, analogi ya. Kalau tadi kita lagi menolong memblok beberapa hal agar pembuluh darahnya nggak tersumbat gitu kan? Iya. Nah, otomatis harusnya pembuluh darah yang menuju ke arah onono itu juga nggak tersumbat dong. Tapi kok justru malah yang kesono jadi Ya memang melemah. gitu. Efek samping dari beta blocker ini menyebabkan penurunan fungsi seksual. Akibatnya kena keluhan BMW, burungnya meneng wae. Wae itu ya. kan? Oh. Gimana nih nggak bisa bangkit karena kebanyakan konsumsi obat hipertensi yang namanya beta blocker, ya kan? Oke. Dan biasanya bukan sekedar beta blocker, ada lagi obat golongan anti hipertensi, golongan angioconverting enzyme inhibitor seperti captropil, lisinopil. Kalau kita konsumsi berlebih juga menyebabkan disfungsi seksual, ya kan? Ini menurut buku dari program anti X yang judulnya Tanpa Obat ya, karangan Lani Lingga PhD. Ya, jadi efek sampingnya kan nggak nyaman ya kalau sesuatu yang harusnya dinikmati tiba-tiba disfungsi. Ini kelebihan obat hipertensi kan seperti itu. Nanti yang ada pasangannya jadi Iya. komplain ya, kok jadi pendiam sih gitu Iya, ya kan? kok susah banget sih, nggak bangun-bangun gitu. Diajak meeting kok diem aja sih gitu. Iya. Habis konsumsi obatnya kebanyakan dosis gitu kan. Ada obat Pak, itu kalau hipertensi. laki-laki. Nah, kalau perempuan Ya otomatis jadi frigid juga. Oh, Ya kan gitu. kemampuan seksualnya fungsinya menurun. Jadi akibatnya artinya? frigid. artinya hasrat ya. Hasratnya Jadi menurun ya. Dan ada lagi efek sampingnya itu kalau yang beta blocker tadi seperti atenolol, lupresor, siak dan sebagainya memicu peningkatan nafsu makan. Jadi bawahnya lapar. Akibatnya kalau orang bawahnya lapar karena efek samping dari obat tersebut memicu penyakit obesitas. Ya makan melulu gimana nggak obes. Oke. Dan gula kita otomatis naik, yaitu lama-lama jadi diabetes. Malah jadi komplikasi ya. Jadi komplikasi, ya kan? Oke. Ada lagi kan obat kalsium channel blocker. Ya, ini sejumlah penelitian nih di jurnal Lancet meningkatkan resiko kanker katanya. Jadi kalau kita punya masalah hipertensi, coba deh rubah gaya hidup kita, rubah pola makan kita, olahraga teratur, Psikologinya kemudian, juga. hilangkan stres-stres, banyak meditasi ya zaman sekarang kali ya. Happy-happy aja dengerin Happy-happy, radio ya kan. ya kan, Nena sama dengerin. Pak Nyoto kan bercanda-bercanda Iya, terus ya yang biar happy. lucu-lucu gitu kan. Oke. Agar apa? Tekanan darah kita turun tanpa harus ketergantungan dengan obat. Kenapa? Kalau kita konsumsi jangka panjang nanti ujung-ujungnya kena obesitas, diabetes, cancer, disfungsi seksual, kalau laki-laki disfungsi ereksi. Aduh, Jadi tambah ya Tambah. penderitaannya. tambah masalah ya kan, tambah problema kesehatan karena Oke. nggak mau berubah. Oke. Seperti Jadi kalau itu. begitu solusinya adalah bukan dengan obat ya, karena ini berbahaya kalau dalam jangka waktu lama. Memang Ya, kalau jangka untuk pertolongan panjang. pertama Kalau oke ya nggak masalah ya. Oke. Dan kalau bisa dosisnya dalam waktu tertentu kita dengan gaya hidup dan pola hidup yang baik dan benar, ya dosisnya dikurangi dong step by step sampai kalau perlu tidak ketergantungan dengan obat-obatan. Oke. Kalau perlu pakai cara alami ya, dengan Nah. makanan apa yang bisa menurunkan tekanan darah secara efektif. Itu Kan dia, itu yang sehingga paling membersihkan penting. pembuluh-pembuluh darah tadi, tidak terjadi penyumbatan, semuanya lancar, kerja jantung juga normal ya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan lupa pengen nanya boleh 081511 103 Nena dan Pak Nyoto balik lagi habis ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, banyak sekali value yang kita bisa dapat kalau dengerin acara ini ya, Ziman Lovers ya. Termasuk masalah-masalah kesehatan yang seringkali tuh kita tuh nggak nyadar gitu ya, bahwa sebetulnya banyak sekali musuh yang ada dalam diri kita ini kita nggak ngerti gitu. Termasuk kayak hipertensi, yang tiba-tiba stroke, yang nggak pakai alert, yang nggak kasih tahu dulu, nggak dikasih undangannya, yang nggak ada WhatsApp-nya ya, tiba-tiba kelepek-kelepek gitu ya, Pak. Nah ini tentu saja bahaya banget, makanya jangan lepasin acara ini ya. Terus kalau pengen, aku mau tahu deh tentang itu, boleh recall ya. Klik aja YouTube, masuk ke Ziman Herbal. Di situ banyak banget kita bahas mengenai masalah-masalah kesehatan. Hari ini kita bahas masih mengenai bahaya obat hipertensi. Tadi Pak Nyoto cerita, ternyata memang betul sih ini bisa membantu menjadi pertolongan pertama, tapi jangan dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan kita tidak merubah pola hidup kita karena ada efek samping yang akan kita rasakan, termasuk ini yang paling ngeri nih, disfungsi seksual gitu. Iya. Wah, itu udah ngeri banget ya. Ngeri itu. BMW tadi yang Pak Nyoto udah ngomong BMW gitu, bukannya yang mewah-mewah tapi Iya. yang menyedihkan gitu. Meneng wae burungnya. Nek di BSBB Pak.
Apa itu artinya? Sentek baik. Habis nakal Pak Nyoto disentik ya. Oke. Silahkan yang pengen nanya boleh di 081511103103. Nah, ini Nena nanya juga Pak. Tadi kan hipertensi, ada Yup. juga kemudian yang darah rendah tuh Pak, yang sampai oh ya bawahnya turun banget 60 80 gitu Oh iya, ya. rendah banget. Nah, itu gimana? ya kan? Berbahaya juga kah atau bagaimana? Jadi hipertensi tekanan darahnya hiper, kalau darah rendah hipotensi, darahnya turun ya kan. Kalau Jadi ini? kalau diastolik sistoliknya udah 60/90 ya itu udah hipotensi. Ya kalau kita udah kena tekanan darah kita low gitu ya, nggak bisa ada tekanan, ya otomatis juga berbahaya karena itu juga menimbulkan gejala penyakit yang bisa merusak sistem organ dan ada gejalanya juga, dan gejalanya kadang-kadang mirip, suka pusing, mual dan muntah, lemes, Lemes, gimana nggak lemes orang tekanan darahnya rendah. Kemudian pandangannya juga buram, kehilangan keseimbangan. Jadi jalan itu kayak naik pesawat, Melayang-layang ya. naik kapal Jet lag perahu ya. gitu kan. Terus yang ombaknya gede lagi kan, karena kehilangan keseimbangan, jantungnya berdebar-debar, aritmia, sesak napas, bahkan ada yang sampai pingsan. Iya, iya, Kan iya. orang yang hipotensi itu susah konsentrasi, kulitnya pucat, karena kan detak jantungnya Lemah. lambat untuk. Oh. Jadi kalau detak jantungnya nggak normal, lambat, akibatnya ya otomatis tensi darah kita juga Hipotensi. turun. Oke, itu makanya kebalikannya kalau tadi Iya. kan karena tekanan darah terlalu kencang karena dipicu oleh tadi pembuluh darah Betul. yang mampet, makanya jadi kencang. Nah, ini justru lemah. Betul. Nah, biasanya Jantungnya. kalau pendarahan gitu ya, kelewat tinggi ya pasti hipotensi. Hmm. Kemudian juga kalau kita olahraga overtraining bisa hipotensi juga. Berarti kalau hipotensi itu masalahnya ada di jantungnya atau di pembuluh darahnya? Ya dari jantungnya itu lambat Lemah. dia punya. Jadi apalagi orang yang udah jantungnya bengkak ya, otomatis kemungkinan hipotensinya tinggi. Hipotensinya betul ya. Tekanan darah rendahnya ya kan. Oke, oke. Jadi hipotensi itu berbahaya, hipertensi juga berbahaya. Yang nggak berbahaya? Yang nggak berbahaya sedang-sedang tekanan darahnya saja. normal. kan Oke, gitu. oke. Tadi Pak Nyoto katakan kembali lagi ke masalah hipertensi tadi. Jadi kita mesti bisa membantu tubuh kita untuk menghilangkan plak-plak ya, untuk membersihkan pembuluh darah. Ada nggak sih makanan yang bisa buat itu? Jadi kalau kita lihat ya, kalau orang yang tekanan darah tinggi itu kan biasanya yang dilarang itu konsumsi makanan yang mengandung garam atau natrium atau sodium deh bahasa kerennya. Karena garam itu sifatnya menahan cairan keluar dari tubuh. Jadi misalnya kita konsumsi makanan yang ada di kemasan-kemasan aluminium foil kayak apa yang rasanya asin-asin dan menyenangkan itu, yang banyak micinnya. Itu kita konsumsi itu terus kita minum 2 liter itu nggak kepingin kencing. Kenapa? Karena Karena ditahan. cairannya ditahan di dalam pembuluh darah kita. Oke. Bayangkan tekanan darah kita kalau banyak cairan tidak dikeluarkan, apalagi banyak plak, apalagi ada kontriksi karena hormon kita nggak seimbang, ya pecahlah pembuluh darahnya karena tekanannya kelewat tinggi. Rasanya kayak bergemuruh Nah, gitu badannya ya. Lawan dari garam-garaman tadi adalah kalium, potasium. Kalium sama potasium sama, cuma beda nama aja ya. Jadi lawannya sodium itu adalah kalium. Natrium atau sodium sama ya, kalium atau potasium lawannya. Jadi kita konsumsi makanan yang kandungan kaliumnya tinggi. Contohnya kita konsumsi apa yang mengandung kalium tinggi? Seledri. Konsumsi jus seledri kita gampang kencing. Konsumsi teh hijau gampang kencing. Kita konsumsi makan belimbing Timun. wuluh, belimbing apa gitu ya. Kok gampang kencing? Makan semangka mudah buang air kecil, makan pepaya buang air kecil, makan pisang banyak buang air kecil karena mengandung kalium sama Kalium. potasium. Jadi semua cairan darah kita itu digelontor, jadi tekanan kita menjadi normal. Oke. Kan seperti itu. Oke, makanya kalau misalnya minum obat hipertensi itu terus jadi pipisnya banyak ya Nah, Pak? kan banyak orang konsumsi obat hipertensi, dia punya efek diuretik namanya. Membuang cairan dalam tubuh. Apapun mereknya, mau beta blocker kayak mau channel beta blocker kayak mau sifatnya apa, biasanya ada efek diuretik. Jadi kita mudah berkemih, karena berkemih tekanan darah kita menjadi turun karena cairan kita juga tidak membebani saluran pembuluh darah kita. Kan Oke. seperti itu. Jadi kalau gitu tadi makan makanan yang banyak mengandung kalium ya Pak, itu yang bisa menurunkan banyak kok hipertensi buah-buahan ya. mengandung kalium. Oke, baik. Tapi, aduh, susah banget deh. Udah mumet di rumah nggak bisa keluar. Mau beli-beli buah-buah itu ada ya Pak ya? Iya. Suplemen yang bisa juga membantu kita buat mengatasi hipertensi. Apakah itu? Tenang ya, nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda
tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Anda Ziman Lovers yang selalu setia bersama Nena dan Pak Nyoto. Kita hadir seminggu sekali di radio kesayangan Anda yang pastinya juga bisa disimak di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita masih bahas mengenai bahaya obat hipertensi. Hati-hati ya, mesti betul-betul waspada karena obat-obat ini ternyata memang betul itu bisa mengatasi pada saat kejadian, tapi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang dan berlebihan itu bisa menimbulkan efek samping. Kita sekarang ke pertanyaan ya Pak Nyoto, ada Oke. banyak banget yang nanya. Kita menuju Solo, ada Ibu Partini. Halo Ibu Partini, mudah-mudahan sehat ya. Pertanyaannya gini nih Pak Nyoto. Bu Partini ini umurnya 65 tahun. Punya gula darah puasa 114, untuk gula darah 2 jamnya 165. Trigliseridnya 286. Bu Partini ini juga menderita ambeien. Nah, ini mau nasihatnya Pak. Oke, jadi kalau punya gula darah 165 itu kan sebenarnya sudah lampu kuning, ya Sudah kan? warning ya. Kalau kita sebut intoleransi gula terganggu, suatu saat takutnya jadi penyakit diabetes kronis. Kalau udah penyakit diabetes kronis kan rusak sistem metabolismenya. Orang diabetes kronis kan lama-lama ginjalnya melemah, jadi gagal ginjal, ya kan? Tekanan darahnya juga nggak normal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pola makannya hindari makanan yang indeks glikemik tinggi. Kemudian kalau trigliseridnya tinggi juga ya banyak olahraga. Kalau kita banyak olahraga, jalan pagi lah misalnya, sering-sering jalan kaki, itu otomatis trigliseridnya terbakar sekaligus gula darahnya juga turun. Dan pola makannya juga dihindari, jangan banyak makan yang manis-manis, jangan banyak nasi putih, ganti deh sama apa namanya? Tibul. Ganti sama Segotibul ya. ganti Segotibul, sama nasi merah ataupun yang lebih itu lagi apa namanya tuh Bekatul. umbi-umbian. Oh, bekatul boleh nggak? Oh, bekatul bagus sekali, Bagus sekali ya ya. kan. Nah, kalau ada ambeien biar gula darahnya juga turun, dia juga punya masalah ambien teratasi, dia punya kolesterolnya juga teratasi, konsumsi Ziman karena Ziman itu mengandung mengkudu, mengandung delima, mengandung kayu manis yang sifatnya mampu menetralkan tekanan darah tinggi, mampu menetralkan kadar gula tinggi, bahkan juga penyempitan pembuluh darah di duburnya itu, hemoroidnya itu ya, itu bisa lama-lama mengecil, tapi konsumsinya mesti rutin, 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Lama-lama begitu dicek kolesterol trigliseridnya normal, kolesterol totalnya normal, kadar gula darahnya normal. Ambiennya juga lama-lama bisa mengecil. Tapi jangan lupa pola makan, gaya Juga hidup, dijaga. pola pikir dijaga, dan olahraga. Oke, Gitu. begitu Ibu ya. Berikutnya ke Bapak Suparto. Tadi Partini, sekarang Suparto. Aduh kok kompak banget ya. Pak Nyoto, saya mengkonsumsi obat hipertensi setiap hari. Gimana solusi untuk mengantisipasi efek dari obat itu, Pak? Apakah air kelapa muda itu bisa menghilangkan sisa-sisa obat-obatan, termasuk obat hipertensi tadi? Jadi bagi mereka yang punya hipertensi kan ada juga karena faktor genetik ya, ada orang yang memang tekanan darahnya cenderung tinggi. Jadi konsumsi obat. Yang kita khawatirkan jangan sampai dosisnya nambah, itu yang paling penting ya. Itu geng SB. Iya, Tahu jadi nggak? apa Geng itu? SB. Geng Senggol SB. bacok. Oh, senggol bacok. Darah tinggian ya kan? Iya, Oke. betul. Terus Jadi ya kita konsumsi seperti kelapa muda itu airnya itu sebenarnya mengandung kalium, otomatis efek diuretiknya ada. Jadi sebenarnya bukan sekedar dia membantu untuk netralisir efek samping obat-obatan, dia juga menurunkan tekanan darah. Tapi konsumsinya jangan 1 butir untuk 1 bulan. Kalau bisa setiap hari kebanyakan konsumsi kelapa muda, ya kan. Cuma kalau mau lebih aman lagi, ya konsumsi buah-buahan seperti mengkudu, delima, kayu manis, bawang putih, rimpang-rimpang. Dan kebetulan kalau repot-repot, ya beli aja Ziman. Karena Ziman itu kandungan mengkudunya pekat, kandungan delimanya pekat, kandungan kulit manggisnya pekat, ada juga kandungan kayu manisnya yang sifatnya mampu melebarkan pembuluh darah, sifatnya mampu menetralkan tekanan darah, ya kan? Akibatnya kita bisa turun tekanan darah kita menuju normal dengan cara yang paling bijak. Karena jadikanlah makananmu sebagai obat, jangan obat sebagai jangan makananmu. obat-obatan jadi makananmu, gitu. Oke, baik begitu ya Pak Suparto ya. Jadi dilanjut aja untuk konsumsi air kelapa mudanya boleh ya. Ditambahin dengan Ziman karena yang membantu sekali untuk Anda. Berikutnya dari Bapak Iqmal.
Sore Pak Nyoto, dari tadi nih saya dengerin loh talkshow ini ngomongin soal kalium. Ya, terus yang ada pada buah pisang. Tapi Pak, kalau saya konsumsi pisang, kenapa asam lambung saya jadi naik ya Pak? Nah, kalau pisangnya yang dikonsumsi itu pisang mentah apa pisang mateng itu yang paling penting ya kan? Nah, emang beda? Ya beda ya kan. Memang Pisang kalau, buah berarti mentah dong. ya kalau makan pisang kan kalau bisa Buah konsumsi pisang. buah pisang yang kondisinya ya jangan mentah-mentah. Maksudnya gimana sih? Ada loh orang yang hobinya makan pisang yang belum manis, yang masih sepet-sepet Maksudnya itu. mentah itu tuh yang belum matang bener yang belum gitu masak, ya. jadi Belum masak bukan yang bener. direbus karena ada pisang rebus soalnya. Iya. Ada pisang ya goreng kan? juga. Nah, kalau konsumsi pisang memang kalau dia punya lambung sangat sensitif, ya kalau bisa konsumsi yang lain dulu, ya kan? Tapi tiba-tiba kalau dia konsumsi makan pisang sambil minum kopi, istilahnya kopinya itu yang bikin asam Oke, lambungnya naik, ya oke, kan? oke. Karena memang pisang bisa juga pencetus asam lambung naik, tapi kemungkinannya itu sangat kecil dibandingkan kita ngopi, dibandingkan kita ngeteh, gitu kan? Dibandingkan konsumsi durian gitu misalnya atau konsumsi ketan, ya kan? Itu pencetus asam lambung naik. Harusnya itu nggak apa-apa, Iya. tapi kadang-kadang masing-masing orang memang berbeda-beda ya iya, Pak ya. betul, beda-beda. Cuma kalau memang bisa pencetus mencetuskan asam lambung naik, ya coba nggak deh usah. konsumsi yang lain, bikin jahe juga bagus kok. Konsumsi kayu putih, jahe campur kayu putih juga bagus untuk menurunkan darah tinggi. Juga konsumsi belimbing wuru bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Banyak konsumsi jus seledri juga bisa. Dan Oke. yang lebih mudah ya konsumsi siman. Yes. 5 tetes pagi, siang, sore, malam, tensi darah kita turun, lama-lama kita punya emahnya juga akan membaik. Cuma tidak bisa bim salabim, kita konsumsi rutin, protokol By 3 process. bulan, asam lambung kita menurun, tekanan darah kita menuju Oke. normal, gula darah menuju normal, karena sifatnya holistik. Gitu Pak Iqmal ya. Jadi cari saja sumber kalium yang lain kalau memang Anda merasa pisang itu meningkatkan asam lambung ya. Gampang kok ya. Ya usah Betul. dimakan, cari yang lain aja tuh, jiman aja deh gitu ya. Nah, kalau pengen pesen jiman dari tadi kan belum nih pada yang nanya nih gimana pesannya? Boleh WhatsApp di 0877 90.300. Masih ada satu sesi lagi ya. Nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Iya, Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Ini kandungannya adalah buah-buahan herbal, ada kulit manggis, ada javanoni atau mengkudu, ada ginseng, ada rimpang-rimpang ya. Di mana ini sangat bermanfaat sekali buat kesehatan kita. Nah, kalau misalnya Ziman lovers kebingungan mau nyarinya Ziman di mana, boleh WhatsApp di 0877 90.300 atau bisa juga sekarang di marketplace karena sudah banyak tersedia ya. Apotek-apotek terdekat juga ada. Terima kasih masih setia bersama Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Masih ada pertanyaan yang masuk nih Pak Nyoto nih dari Pak Yanto. Hipertensi itu apakah penyakit yang diturunkan Pak Nyoto? Ya, sebenarnya hipertensi itu termasuk penyakit genetik ya, jangan diturunkan, bisa dinaikkan, ya, juga turunan bisa tanjakan gitu. Jadi artinya penyakit turunan kalau kita punya orang tua kita ataupun saudara-saudara kita ada yang hipertensi, kemungkinan besar kita juga punya potensi hipertensinya tinggi. Jadi ada yang genetiknya itu memang dia hipertensi. Jadi kalau dia dengan tensi darah yang tinggi itu kelihatan orang normal. Padahal kalau orang lain udah stroke kali gitu ya. Karena mungkin dia faktor genetik ya. Jadi bagi mereka yang udah punya faktor keturunan gara-gara genetiknya sudah ada kemungkinan dia mudah sekali hipertensi. Hindari deh gaya hidup yang banyak konsumsi makanan mengandung garam. Kemudian banyak mengandung gula. Karena diabetes juga pencetus hipertensi. Kegemukan pencetus hipertensi, jarang berolahraga pencetus hipertensi, makanan tinggi garam, apalagi merokok ya kan, sehari 5 bungkus ya kan udah pasti hipertensi, konsumsi makanan tinggi garam, makanan yang berlemak jenuh, stres berlebihan, konsumsi alkohol, ya itu bisa pencetus hipertensi kita apalagi udah punya genetik turunan. Jadi ya. semakin gampang ya. Mudah karena sekali. carrier ya. Jadi kita mesti jaga kalau udah kita punya
stempel kita punya stempel dari orang tua kita punya masalah metabolic disorder, baik itu ada stempel diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi. Kita jaga deh pola makan kita, jangan pola makan yang malah memperberat fungsi organ tubuh kita, akibatnya kita kena hipertensi, nanti kena silent killer jadi stroke. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kita nggak mau capek-capek, pola makan dirubah, banyak makan makanan yang bersehat dan bergizi, olahraga teratur, istirahat teratur, hindari stres, konsumsi Ziman rutin, konsumsi pagi 5 tetes, siang 5 tetes, malam 5 tetes, dan sering cek tekanan darah kita. Kan banyak zaman sekarang alat-alat digital ya untuk cek tekanan darah kita. Usahakan senormal mungkin, kalau perlu tanpa intervensi obat-obatan. Kalau memang tiba-tiba tinggi baru pakai obat-obatan. Tapi kalau enggak, dengan gaya hidup sehat saja cukup gitu loh. Yap. Itu kayaknya yang paling penting Paling ya. penting. Jadi kita harus betul-betul ekstra waspada, karena apapun yang kita masukkan dalam mulut kita ini harus betul-betul dipikirkan. Ini kira-kira bahaya apa enggak gitu Iya. ya. Jadi jangan cuman ngikutin aja selera, ngikutin enak, ngikutin seneng, tapi ternyata itu Ngeri. efeknya ngeri banget, luar biasa ya. Waduh, waktu kita sudah habis Pak Nyoto ternyata. Udah cepet habis ya Nggak waktu pernah kita nyangka di ya. 2023 ini. Tiba-tiba udah mau ganti tahun lagi. Oh enggak ya? Iya, belum. 2024 lagi kita pemilu. Pak Nyoto, terima kasih sudah hadir hari ini ya. Luar Sama-sama, biasa sekali. Mbak Nina. Semoga ini menginspirasi. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat. Salam sehat, awet muda bersama Zima. Oke dah.